Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Sehat. Rumah Sehat adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit demam berdarah ya, bersama Dr. Yanto. Baik, kita pahami dulu tentang masalah-masalah kesehatan yang berhubungan dengan demam berdarah. Penyakit demam berdarah ya, atau biasa disebut demam berdarah dengue ya, yang disingkat DBD, itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia ya. Jadi sampai hari ini penyakit DBD ini masih menjadi masalah. Tingkat insiden penyakit DBD di Indonesia itu merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara ya. Berarti kita harus hati-hati karena penyakit DBD ini ternyata masih tertinggi ya insidennya di Asia Tenggara. Ini sebagai contoh ya, sepanjang tahun 2013 ya, Kementerian Kesehatan itu mencatat terdapat ya 103.649 penderita, di mana kematiannya adalah 754 orang. Jadi berarti penyakit demam berdarah termasuk menakutkan ya, karena dari 100.000 ya, itu yang meninggal itu 754 orang. Jadi termasuk penyakit yang banyak menimbulkan kematian. Keterlibatan dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sangat dibutuhkan ya, untuk menekan tingkat kejadian maupun mortalitas penyakit demam berdarah. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, juga harus tahu bahwa bagaimana kita bisa mendiagnosa ya penyakit demam berdarah itu di awal sehingga segera bisa diatasi ya. Jadi kuncinya penyakit demam berdarah ini kalau segera diketahui, segera ditolong, itu kematiannya akan minimal ya. Tetapi kalau sudah terlambat itu kematiannya menjadi besar ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Sekarang Bapak Ibu juga harus mengenal apa aja keluhan-keluhan ya seseorang itu menderita demam berdarah. Ini penting supaya Bapak Ibu bisa tahu. Jadi kalau ada seseorang di sekitar kita mempunyai keluhan seperti ini, berarti mereka ya itu sedang diduga menderita demam berdarah. Ya. Yang pertama adalah demam yang tinggi ya. Jadi kalau seseorang mendadak demam tinggi ya, terus-menerus ya selama 2-7 hari ya, tidak diketahui apa penyebabnya. Nah, Bapak Ibu harus curiga ini adalah salah satu tanda dari demam berdarah ya. Jadi demam yang tinggi, mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari itu merupakan salah satu keluhan ya demam berdarah. Kemudian yang kedua ya, setelah adanya demam ini biasanya diikuti dengan perdarahan ya. Nah, perdarahan itu bisa berupa bintik-bintik merah yang ada di kulit. Jadi di kulit nanti timbul bintik-bintik merah ya. Itu juga merupakan tanda perdarahan, atau terjadi mimisan ya, atau terjadi gusi berdarah, muntah darah, atau buang air besar berdarah. Jadi ini adalah perdarahan-perdarahan yang bisa disebabkan oleh penyakit demam berdarah. Jadi jika ada demam yang tinggi kemudian disertai dengan perdarahan, kita semakin yakin jika penderita itu menderita demam berdarah.
Berikutnya adalah timbul gejala nyeri, baik itu nyeri di kepala ya, kemudian mialgia itu nyeri-nyeri di persendian gitu ya, atau artralgia juga sama ya, nyeri-nyeri di persendian, atau nyeri retroorbital. Retroorbital itu artinya di belakang mata, jadi nyeri yang letaknya di dalam mata ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, gejala berikutnya adalah gejala nyeri ya, yang terutama nyeri di kepala, kemudian merasa pegal-pegal ya, merasa nyeri di sendi-sendi, dan nyeri di dalam di belakang mata. Jika ada tanda-tanda itu merupakan gejala nyeri dari demam berdarah ya. Berikutnya ada juga gejala gastrointestinal, ya, ini gejala-gejala di pencernaan ya. Gejalanya apa? Seperti mual ya. Jika ada mual, ada muntah, serta nyeri ulu hati, ini juga merupakan tanda atau keluhan dari demam berdarah. Jadi keluhan demam berdarah di pencernaan atau gastrointestinal itu adanya mual, adanya muntah, dan adanya nyeri ulu hati. Kemudian kadang-kadang disertai juga dengan gejala lokal ya, seperti nyeri menelan, batuk, pilek. Ini juga merupakan gejala-gejala lokal tambahan tentang keluhan yang diderita oleh penderita penyakit demam berdarah. Berikutnya ya, jika demam berdarah itu sudah parah ya, akan terjadi shock ya. Bagaimana tandanya anak atau seseorang itu menderita shock ya? Anak atau orang itu akan merasa lemah ya, kemudian gelisah, dan akan mengalami penurunan kesadaran. Jadi jika seorang menderita demam berdarah terjadi shock, itu artinya dia pada kondisi yang sudah berat ya. Bagaimana taunya? Jadi anak itu akan merasa lemah, gelisah ya, dan mengalami penurunan kesadaran. Ini tanda-tanda yang perlu Bapak Ibu ketahui jika seseorang itu menderita shock. Nah, berarti penyakit demam berdarah itu sudah dalam kondisi parah. Kemudian pada bayi ya, jika bayi itu menderita demam berdarah, demam yang tinggi itu dapat menimbulkan kejang. Jadi ini kejang ini sering terjadi pada bayi. Ini disebabkan karena demamnya yang tinggi. Nah, ini beberapa keluhan yang Bapak Ibu perlu ketahui tentang penyakit demam berdarah. Sekarang kita harus tahu ada berapa macam penyakit demam berdarah ya. Jadi penyakit demam berdarah itu di sini kita bagi menjadi dua, yaitu demam berdarah yang biasa ya, artinya ini demam berdarah yang ringan ya. Kemudian yang kedua adalah demam berdarah dengue. Nah, ini yang disebut DBD. Jadi demam berdarah itu tidak selalu yang berat, ada juga yang ringan. Jadi demam berdarah itu ada dua, dalam ini adalah demam berdarah yang ringan dan demam berdarah dengue. Lah ini yang berat ya. Kalau demam berdarah yang ringan ini cepat sembuh sendiri ya, walaupun kadang tidak diobati, ini akan bisa sembuh sendiri. Sedangkan kalau demam berdarah dengue ini yang berat, maka ini harus dirawat ya, harus dibantu, harus dirujuk ke rumah sakit supaya kasus kematiannya itu menjadi rendah ya. Ini yang Bapak Ibu perlu ketahui. Jadi dalam hal ini nanti setelah tahu macam demam berdarah itu ada dua, demam berdarah dan demam berdarah dengue, Bapak Ibu juga perlu mengetahui apa perbedaannya, sehingga nanti kalau ada saudara kita ya, ada di sekitar kita ada orang yang menderita demam berdarah, paling minimal Bapak Ibu sudah mengetahui dulu ini jenis demam berdarah yang biasa atau demam berdarah dengue. Sekarang gejala yang demam berdarah yang biasa ya. Kalau yang biasa ya,
suhu penderita itu adalah di atas 37,5 derajat Celcius. Ini salah satu gejala orang yang menderita demam berdarah yang biasa ya. Kemudian yang kedua ya ada petechiae ya, perdarahan ya. Perdarahan ya. Kalau masih kecil petechiae ya, ekimosis itu di mukosa ya. Kalau purpura itu yang besar. Jadi bentuk perdarahannya seperti ini. Kalau masih kecil-kecil itu namanya petechiae. Kemudian kalau yang besar itu namanya purpura ya, yang sudah besar-besar itu ya. Ini biasanya diketahui pada pemeriksaan kalau masih awal ya, atau kalau sudah agak lama ini akan terjadi di beberapa tubuhnya ya. Kemudian perdarahan mukosa ya, ini jadi di mukosa ini umumnya di mukosa mulut ya, mukosa hidung, sehingga terjadi mimisen ya, terjadi muntah darah. Ini karena adanya perdarahan ya. Kemudian rampelit, ini suatu pemeriksaan ya. Jadi pemeriksaan seperti ini namanya rampelit. Jadi seseorang untuk bisa diketahui di awal dia menderita demam berdarah atau enggak, itu diperiksa yang namanya rampelit ya. Ini yang memeriksa adalah nanti dokter ya. Jadi ini diperiksa dengan cara lengannya itu diikat, dibalut ya, seperti mau melakukan tensi itu. Nah kemudian ditekan pada tekanan tertentu. Jika muncul bintik-bintik ini maka rampelitnya positif. Ini merupakan tanda kalau seseorang itu menderita demam berdarah. Itu tadi gejala demam berdarah yang biasa. Nah sekarang Bapak Ibu harus membedakan bagaimana kalau seseorang itu menderita gejala demam berdarah yang tinggi. Nah ini supaya Bapak Ibu kalau gejala demam berdarah tinggi ini apa bedanya dengan demam berdarah yang biasa. Yang pertama, suhunya ya lebih dari 37,5 derajat Celcius. Berarti suhu ini ya berarti masih sama dengan demam berdarah yang biasa. Berarti baik demam berdarah yang biasa atau demam berdarah yang tinggi, semuanya suhunya di atas 37,5 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, terjadi perdarahan ya, baik berupa petechiae, ekimosis, purpura ya. Semua ini adalah bentuk-bentuk perdarahan ya. Ini juga terjadi di keduanya, baik demam berdarah dengue maupun demam berdarah yang biasa ya. Kemudian perdarahan di mukosa. Ini juga dialami baik oleh demam berdarah yang biasa maupun yang demam berdarah yang tinggi. Kemudian rampelit juga positif ya, yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana tentang pemeriksaan rampelit itu juga positif. Makanya dalam hal ini ya, gejala 1, 2, 3, dan 4 itu adalah gejala yang sama baik untuk demam berdarah yang biasa maupun demam berdarah dengue. Ini gejalanya sama seperti ini. Sekarang yang kelima ini merupakan perbedaan ya. Berikutnya adalah jika ada hepatomegali. Hepatomegali adalah pembesaran hati ya. Jadi ini bisa diketahui dengan pemeriksaan dokter. Jadi nanti kalau dokter memeriksa ada pembesaran hati, itu adalah gejala demam berdarah tinggi. Nah ini merupakan perbedaan. Kalau yang 1, 2, 3, 4 itu untuk gejala demam berdarah yang biasa, tapi kalau hatinya ya, hati sudah membesar yang seperti hepatomegali, ini merupakan tanda ya perbedaan yang menentukan bahwa penderita ini menderita demam berdarah dengue ya, kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah splenomegali. Nah splenomegali adalah pembesaran dari lien ya, limpa ya. Nah, ini juga hanya bisa diketahui oleh pemeriksaan dokter ya. Jadi ini Bapak Ibu hanya mengetahui kalau ada pembesaran hati, ada pembesaran limpa, itu juga merupakan tanda dari penyakit demam berdarah dengue ya. Kemudian
Juga ada kebocoran plasma. Nah, bagaimana tahunya kebocoran plasma? Itu diketahui jika ada tanda-tanda dari evosi pleura, yaitu adanya cairan ya antara selaput ya paru dan paru, itu yang dimaksud evosi pleura, dan adanya asites ya, adanya cairan di dalam perut. Nah, ini juga tanda ini hanya bisa diketahui oleh pemeriksaan dokter. Jadi untuk mengetahui adanya kebocoran plasma ini itu juga hanya bisa diketahui oleh dokter ya. Nah, berarti sampai tanda yang ketujuh ini Bapak Ibu yang hanya kalau bukan tenaga kesehatan akan tidak tahu ya adanya pembesaran hati, adanya pembesaran limpa, adanya kebocoran plasma. Ini Bapak Ibu tidak akan ketahui ya. Yang bisa mengetahuinya adalah dokter. Makanya untuk menentukan demam berdarah yang diderita itu demam berdarah biasa atau tidak, Bapak Ibu harus periksa ke dokter supaya bisa mengetahui ada pembesaran hati enggak, pembesaran limpa atau enggak, ada kebocoran plasma atau tidak. Itu harus diperiksa oleh dokter, dan itu nanti yang memastikan seseorang itu menderita demam berdarah biasa atau demam berdarah tinggi. Kemudian yang berikutnya, tanda berikutnya adalah hepatomesis. Lah ini kalau hepatomesis ini muntah darah ya. Kalau muntah darah seperti ini Bapak Ibu nanti bisa tahu. Kalau seseorang itu muntah darah itu ini juga merupakan tanda. Nah, ini Bapak Ibu bisa tahu. Atau melena. Melena ini perdarahan lewat saat buang air besar ya. Jadi di fesesnya ya, di fesesnya atau di kotorannya itu ada darahnya. Ini yang disebut melena ya. Jadi kotorannya itu tidak kuning tetapi menjadi hitam, itu yang disebut melena. Nah, tanda ini Bapak Ibu bisa melihat ya sendiri, tidak harus dokternya ya. Ini yang tanda ke-8 ini merupakan tanda yang bisa diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan yang 5, 6, 7 ini harus dokter yang meriksa ya. Kemudian tanda secara laboratorium ya, ini kalau pemeriksaan darah lengkap ya. Tanda yang utama adalah peningkatan trombosit ya. Jadi pengurangan trombosit ya. Trombosit penia ini adalah pengurangan ya. Kurangnya berapa? Jadi kurangnya ini adalah di bawah 100.000 ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu penderitanya itu diperiksa laboratorium, kemudian trombositnya kurang dari 100.000, ini merupakan tanda yang khas untuk penyakit demam berdarah ya. Kemudian berikutnya adalah adanya peningkatan hematokrit ya. Jadi pemeriksaan ini adalah salah satu pemeriksaan darah juga, di mana peningkatannya itu lebih besar sama dengan 20% ya. Kemudian pemeriksaan lain yang perlu diketahui adalah albuminnya menjadi rendah dan proteinnya yang dalam darah juga rendah ya. Jadi jika albumin dalam darah rendah dan protein dalam darah rendah, ini merupakan suatu tanda juga bahwa penderita itu menderita penyakit demam berdarah. Kemudian yang berikutnya adalah leukemia. Ini adalah sel darah putih yang menurun ya. Berapa menurunnya di sini disebutkan adalah kurang dari 4.000. Jadi kalau sel darah putihnya atau leukositnya itu kurang dari 4.000, ini juga merupakan tanda dari penyakit demam berdarah. Berikutnya sekarang bagaimana caranya mendiagnosa demam berdarah ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa demam berdarah bisa dibagi menjadi dua, demam berdarah yang biasa maupun demam berdarah yang tinggi, yang biasa kita sebut DBD ya. Jadi yang pertama ya, untuk mendiagnosa seseorang itu menderita demam berdarah atau tidak, pertama harus ada demam, di mana demamnya itu berlangsung 2-7 hari, yang timbulnya secara mendadak, tinggi ya. Jadi terus tinggi terus menerus ya. Jadi tinggi dan terus menerus. Ini merupakan tanda dari penyakit demam berdarah. Jadi sekali lagi, jika ada penderita
mengalami demam, demamnya tinggi terus-menerus mendadak, tidak diketahui penyebabnya yang lain, kita harus curiga ini adalah demam berdarah. Ya. Kemudian yang berikutnya adanya perdarahan, ya. Jadi setelah demam berikutnya ada perdarahan, ya. Perdarahan itu baik perdarahan di dalam kulit, ya, perdarahan di dalam mukosa, perdarahan di gusi, ya, atau muntah darah, ya, atau melena, jadi kotoran yang berwarna hitam. Ini juga merupakan tanda perdarahan. Atau uji torniket yang uji yang tadi di lengannya tadi, ya, itu juga positif. Ini juga merupakan tanda perdarahan. Kemudian yang ketiga adanya nyeri, ya, baik itu nyeri di kepala, ya, nyeri di otot-otot, ya, nyeri di sendi atau nyeri di belakang mata, ya. Nah, jadi nyeri di dalam mata, ya, itu merupakan tanda khas dari penyakit demam berdarah. Berikutnya, diagnosa ini akan menjadi lebih pasti jika adanya kasus DBD baik di lingkungan kita, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau di sekitar rumah. Jadi kalau ada tanda-tanda di atas, kemudian tanda-tanda itu disertai dengan adanya kasus DBD yang ada di sekitar kita, itu semakin menambah keyakinan kita bahwa penderita itu adalah menderita demam berdarah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah penurunan sel darah putih, ya, atau disebut leukopenia, di mana penurunannya adalah kurang dari 4.000, ya. Kemudian berikutnya adalah penurunan juga dari trombosit, ya, atau disebut trombositopenia, di mana angkanya ini adalah kurang dari 100.000, ya, per milimeter kubik. Jadi ini merupakan tanda-tanda, ya, untuk mendiagnosa seseorang itu menderita demam berdarah atau tidak. Berikutnya, ya, untuk mendiagnosa demam berdarah yang tinggi, ya. Nah, ini yang tadi di atas adalah untuk untuk memeriksa penyakit demam berdarah. Sekarang kalau yang ini untuk mendiagnosa penyakit demam berdarah yang tinggi, ya. Yang pertama, sama seperti demam berdarah yang biasa, akan terjadi demam, ya. Demamnya ini, ya, 2-7 hari, ya, mendadak, tinggi terus-menerus, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, adanya perdarahan juga, ya, perdarahan, ya, baik itu perdarahan yang ya di kulit, kemudian di mukosa, ya, perdarahan di gusi, ya, hematemesis, ini muntah darah atau kotoran yang menjadi hitam, ya. Oke. Kemudian adanya nyeri, ya, nyeri di kepala, kemudian nyeri di otot, kemudian nyeri di sendi, dan nyeri di dalam mata, ya. Jika ada nyeri di dalam mata, itu juga merupakan tanda dari penyakit demam berdarah. Berikutnya, ya, adanya kasus demam berdarah, ya, seperti pada kasus demam darah biasa. Jika adanya kasus demam berdarah di sekitar kita, baik di sekolah, di rumah, ya, itu akan meyakinkan bahwa penderita itu lebih positif untuk dinyatakan atau didiagnosa penyakit demam berdarah. Kemudian adanya hepatomegali, ya, ini pembesaran hati, ini hanya dokter yang bisa tahu. Kemudian adanya kebocoran plasma, ya. Nah, ini juga adanya dokter yang bisa mengetahui ini, ya. Bagaimana tahunya adanya kebocoran plasma? Itu jika nilai hematrokitnya nanti lebih 20% peningkatannya, ya, adanya efusi pleura, ya, adanya cairan di dalam paru-paru, kemudian adanya asites, ya, cairan di dalam perutnya, kemudian ada penurunan, ya, kadar albumin, ya, di dalam darah, dan ada penurunan kadar protein di dalam darah, hiperproteinia, ya. Ini merupakan tanda-tanda, atau kalau ada tanda seperti ini berarti ini ada kebocoran plasma, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah ada penurunan trombosit ya, di mana trombositnya menurun di bawah 100.000 ya. Itu adalah cara mendiagnosa seseorang itu menderita demam berdarah atau tidak. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu harus tahu untuk membedakan ini demam berdarah biasa atau demam berdarah yang dengue. Nah, untuk memastikan itu ternyata Bapak Ibu tidak bisa mengetahui kalau Bapak Ibu bukan seorang dokter ya. Jadi makanya sekali lagi untuk mengobati ini, untuk memastikan diagnosa ini, Bapak Ibu yang mengetahui gejala-gejala di atas harus segera dibawa ke rumah sakit, diperiksa dokter agar diketahui penderitanya ini termasuk jenis demam berdarah yang biasa atau demam berdarah yang tinggi. Bagaimana cara pengobatannya jika setelah diketahui dia demam berdarah? Ya, jawabannya adalah untuk mengobati ini harus dirujuk ke rumah sakit. Ya. Karena untuk penyakit demam berdarah ini tidak ada obatnya ya. Obatnya itu hanya menjaga kondisi tubuhnya selalu dalam keadaan baik ya, dengan pemberian cairan supaya tidak terjadi shock ya. Yang menyebabkan penderita demam berdarah ini mengalami kematian itu jika terjadi shock ya, sehingga tidak bertahan dan akhirnya meninggal. Makanya penderita yang demam berdarah ini kata kuncinya harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi cairan. Jadi harus diinfus ya. Makanya infus ini harus pertama dilakukan dulu. Makanya boleh Bapak Ibu pertama mungkin di fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti di puskesmas atau di klinik ya. Tapi nanti setelah dilakukan infus dan membuat stabil, kemudian baru dilakukan rujukan ke rumah sakit. Berikutnya adalah Bapak Ibu juga harus tahu apa tanda-tanda shock dari penyakit demam berdarah ya. Karena penyakit demam berdarah itu yang sangat berbahaya adalah jika penderitanya mengalami shock. Makanya Bapak Ibu perlu mengetahui apa tanda-tanda shock dari demam berdarah ini. Yang pertama ya, jika demamnya itu turun ya, tetapi keadaan anaknya memburuk. Jadi Bapak Ibu kalau seseorang menderita demam berdarah yang awalnya demamnya itu tinggi, kemudian mendadak turun, ya hati-hati ya. Kalau turun kemudian kondisi anaknya tetap memburuk, itu adalah tanda dari shock ya. Itu yang Bapak Ibu pertama harus ketahui. Tanda awal ini yang Bapak Ibu bisa ketahui sebelum bertemu dengan dokternya ya. Jadi kalau demamnya turun ya, tetapi keadaan anaknya memburuk ya, nah ini berarti tanda awal dari shock ya. Kemudian disertai dengan nyeri perut ya, nyeri di perutnya ya, atau nyeri ditekan. Kalau perutnya ditekan itu juga akan terjadi nyeri, itu merupakan tanda shock berikutnya ya. Adanya demam yang turun, kemudian nyeri perut, kemudian berikutnya muntah yang terus-menerus ya. Jika muntah terus-menerus ini juga merupakan tanda jika seorang itu akan mengalami shock ya pada penyakit demam berdarah. Kemudian berikutnya penderita itu menjadi gelisah ya, menjadi ngantuk ya, jadi gelisah, ngantuk ya, kesadarannya mulai menurun. Ini adalah tanda-tanda yang Bapak Ibu perlu ketahui jika seseorang itu mau terjadi shock ya. Sekali lagi, demam yang turun tapi kondisinya memburuk, ada nyeri perut, muntah yang terus-menerus ya, kemudian gelisah ya, kondisinya gelisah ya, kemudian kesadarannya mulai menurun, itu adalah tanda shock dari penyakit demam berdarah. Berikutnya ya, tanda shock berikutnya ada perdarahan dari mukosa ya, baik itu mimisen atau muntah darah ya. Itu adalah tanda-tanda yang sering pada perdarahan mukosa ya. Kemudian ada pembesaran hati, ini juga merupakan tanda mau terjadinya shock. Kemudian
akumulasi cairan ya, jadi cairan ini mengumpul di paru-paru atau mengumpul di perut. Ini merupakan tanda-tanda kalau seseorang nanti mau terjadi shock ya. Kemudian oligoria ya, kencingnya menjadi sedikit ya, jadi kencingnya menjadi sedikit, ini juga merupakan tanda dari seseorang yang akan menderita shock ya. Berikutnya ada peningkatan kadar hematokrit ya. Jadi kalau hematokritnya pada pemeriksaan laboratorium itu meningkat ya, itu bersamaan dengan menurunnya trombosit, itu juga merupakan tanda-tanda kalau seseorang itu akan mengalami shock dalam penyakit demam berdarah ya. Kemudian hematokrit yang awalnya tinggi ya. Jadi kalau hematokrit yang awalnya tinggi ini juga merupakan tanda awal bahwa seseorang itu akan mengalami shock ya dalam penyakit demam berdarah. Ya. Berikutnya yang Bapak Ibu perlu ketahui ya, kapan ya penderita itu harus segera dirujuk ya, karena kalau terlambat merujuknya maka itu akan membahayakan jiwanya. Makanya Bapak Ibu harus juga segera mengetahui apa kriteria bahwa penderita itu harus segera dirujuk ke rumah sakit ya. Yang pertama, jika terjadi perdarahan yang masif itu perdarahan yang terus-menerus ya, perdarahan yang banyak gitu ya. Jika ada perdarahan yang banyak, baik muntah darah atau perdarahan lewat kotoran ya, yang kotorannya menjadi hitam, jika adanya perdarahan itu ya, maka itu merupakan kriteria rujukan bahwa itu merupakan tanda bahwa ini penyakitnya bukan demam berdarah biasa, tapi adalah demam berdarah yang jenis dengue ya. Kemudian ya, setelah dilakukan infus ya, itu kondisinya belum membaik. Jadi seseorang harusnya kalau sudah diberikan infus itu kondisinya membaik. Jika setelah diberikan cairan infus tetapi kondisinya belum membaik, itu juga merupakan kriteria penderitanya perlu dirujuk ke rumah sakit ya. Kemudian jika terjadi komplikasi ya, jadi komplikasinya itu seperti terjadi kejang ya, penurunan kesadaran. Jadi kalau ada kejang, ada penurunan kesadaran, itu juga merupakan tanda bahwa penderita harus segera dirujuk ke rumah sakit. Ini beberapa kriteria yang Bapak Ibu harus ketahui kapan penderita itu perlu dirujuk ke rumah sakit. Sekarang kita juga perlu mengetahui faktor-faktor risiko apa ya sehingga seseorang itu terkena demam berdarah ya. Jadi ini perlu kita ketahui agar kita berhati-hati ya, karena faktor risiko ini menjadi penting untuk diketahui ya. Yang pertama, sanitasi lingkungan yang kurang baik ya. Jadi kalau lingkungan kita itu kurang baik, misalnya ada timbunan sampah, timbunan barang bekas, ada genangan air, nah itu merupakan lingkungan yang tidak baik. Artinya lingkungan itu adalah menjadi tempat perindukan dari nyamuk. Jadi demam berdarah ini akan banyak terjadi pada lingkungan yang kurang baik. Yang lingkungan yang kurang baik itu lingkungan yang bagaimana? Yang banyak timbunan sampah, banyak timbunan barang bekas, genangan air. Nah ini merupakan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Ini adalah faktor risiko ya. Kemudian yang kedua adalah adanya jentik nyamuk Aedes aegypti ya. Jika di daerah kita ada nyamuk jenis Aedes aegypti, ini adalah jenis nyamuk yang bisa menularkan penyakit demam berdarah. Nah ini makanya kita harus hati-hati ya. Makanya tadi disebutkan jika di daerah kita ada penderita yang menderita penyakit demam berdarah, berarti di daerah kita itu ada nyamuk jentik ini Aedes aegypti. Yang berikutnya adalah adanya penderita demam berdarah di sekitar pasien ya. Jadi kalau ada demam berdarah di sekitar pasien itu juga merupakan faktor risiko. Jadi sekali lagi faktor risikonya lingkungan yang
tidak baik, kemudian ditemukan jentik jenis Aedes aegypti, dan adanya penderita di darah kita itu merupakan faktor-faktor risiko yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di darah Bapak Ibu ini berisiko ya untuk menjadi penularan penyakit demam berdarah. Ya. Kemudian ada beberapa KIE ya komunikasi ya, informasi, edukasi yang perlu diberikan kepada pasien ya, keluarga pasien ya, penyakit demam berdarah ya. Prinsip dari konseling pada penyakit demam berdarah adalah memberikan pengertian kepada pasien dan keluarganya tentang perjalanan penyakit dan tata laksananya ya, sehingga nanti pasien itu dapat mengerti bahwa penyakit demam berdarah itu adalah termasuk jenis penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit demam berdarah ya. Tetapi penyakit itu bisa sembuh sendiri, dan nanti pengobatannya itu hanya bersifat suportif ya, artinya mencegah supaya tidak terjadi perburukan penyakit. Apa suportifnya ini? Nah, salah satunya adalah terapi cairan. Makanya Bapak Ibu ya tidak bisa melakukan pengobatan dengan obat jalan ya, tidak bisa, karena penyakit demam berdarah itu tidak bisa sembuh dengan obat, tetapi terapinya adalah terapi suportif ya. Nah, nanti sembuhnya akan oleh dirinya sendiri yang kuat ya. Ini yang perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa penyakit demam berdarah itu harus dirujuk ke rumah sakit. Penyakitnya sekali lagi nanti akan sembuh ya, sembuh sendiri jika kondisi tubuh dari penderita itu baik atau kuat ya. Berikutnya yang penting Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana cara mencegah supaya kita dan keluarga kita itu tidak terkena penyakit demam berdarah. Ini ada beberapa pencegahan yang Bapak Ibu perlu ketahui. Yang pertama adalah melakukan kegiatan 3M ya. Ini saya kira Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. 3M adalah menguras, mengubur, dan menutup. Menguras adalah menguras kamar mandi ya, menguras tong-tong yang berisi air, kemudian mengubur ya tempat-tempat sampah-sampah yang bisa menjadi perindukan dari nyamuk, dan menutup. Nah, kalau kita mempunyai tempat penyimpanan air maka harus ditutup. Nah, ini yang disebut dengan 3M ya, menguras, mengubur, dan menutup ya. Ini untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Kemudian yang berikutnya yang lebih penting adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi sudah sebutkan bahwa penyakit demam berdarah ini tidak ada obatnya. Obatnya sifatnya hanya suportif, hanya membuat supaya yang bersangkutan tetap bertahan kuat ya. Nah, makanya bagi kita agar tidak terkena penyakit demam berdarah, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan melakukan olahraga yang teratur. Makanya Bapak Ibu ini nomor 2 ini juga penting ya, agar Bapak Ibu tidak terkena penyakit demam berdarah, maka usahakan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan melakukan olahraga secara teratur ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like, dan jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tidak mengerti, tolong menulis di komen ya, di komen YouTube ya. Dan sekali lagi, kalau video ini baik, tolong dibantu share untuk teman-teman kita, saudara kita, agar teman-teman dan saudara kita itu dapat mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri ya tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.